Halo sobat semua, kali ini kita akan membahas tentang asal mula nama Indonesia. Mungkin banyak yang tidak tahu tentang fakta sejarah ini. Sebelum dimulai, tidak ada salahnya jika saya ingatkan untuk subscribe agar bisa mengetahui konten-konten menarik berikutnya. Oke, kalau begitu, sudah ada Kak Diva yang menunggu untuk menjelaskannya. Silakan Kak Diva. Terima kasih Kak Pras, langsung saja yuk kita mulai. Pada zaman purba, Kepulauan Indonesia disebut dengan berbagai macam nama. Dalam catatan Tionghoa, kawasan kepulauan tanah air ini dinamai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno India menamai kepulauan ini Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan pencarian Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarna Dwipa Pulau Emas, yaitu Sumatera sekarang yang terletak di Kepulauan Dwipantara, dan Searab menyebutnya Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Bahkan, sampai sekarang jemaah haji kita masih sering dipanggil Jawa oleh orang Arab, meskipun orang luar Jawa sekalipun dalam bahasa Arab. Sumatera disebut Samatera, Sulawesi disebut Solibis, Sunda disebut Sunda, dan semua pulau itu dikenal dengan Pulau Jawi. Semua Jawa, bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, kawasan yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok adalah Hindia, semenanjung Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang, sedangkan Indonesia memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nama lain yang juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Pada masa penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlands Indie atau Hindia Belanda, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1945 memakai istilah To-Indo atau Hindia Timur. Edward Douwes Dekker, yang dikenal juga dengan nama Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebut Kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Insula adalah bahasa Latin yang berarti pulau, namun nama Insulinde ini kurang populer pada tahun 1920-an. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, yang dikenal juga sebagai Dokter Setiabudi, memperkenalkan suatu nama untuk Indonesia yang tidak mengandung unsur kata India. Nama itu adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Ingat ya, ada dua Douwes Dekker yang berbeda. Setiabudi mengambil nama itu dari kitab Pararaton, kitab kuno Majapahit. Namun pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian Nusantara pada masa Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa, antara berarti luar dan seberang dalam Sanskerta. Dan Jawa disebut Jawa Dwipa. Oleh Dr. Setiabudi, kata Nusantara yang pada masa Majapahit berkonotasi penjajahan itu diberi pengertian yang nasionalistis dengan mengambil kata Melayu asli antara. Nusantara kini memiliki arti yang baru, yaitu nusa di antara dua benua dan dua samudera, sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern. Istilah Nusantara dari Dr. Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif nama Hindia Belanda. Hingga kini, istilah Nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan Indonesia. Pada tahun 1849 sebuah majalah ilmiah tahunan di Singapura, yaitu Journal of the Indian Archipelago and Western Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, seorang ahli etnologi Inggris, George Samuel Windsor Earl, menegaskan sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas. Sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain, Earl mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia. Kemudian George Samuel Windsor Earl menyatakan memilih nama Malayunesia daripada Indonesia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon Sri Lanka dan Maldives Maladewa. Earl juga berpendapat bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu, Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia.
Namun James Richardson Logan memungut nama Indonesia yang dibuang L, dan huruf O digantinya dengan huruf O, agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Sejak itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Dan lambat laun pemakaian istilah ini pun menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, seorang guru besar etnologi di Universitas Berlin, Adolf Bastian, menerbitkan buku berjudul Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipel sebanyak 5 volume yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke wilayah Nusantara ini antara tahun 1864 sampai 1880. Bastian dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling awal mempopulerkan istilah Indonesia kepada dunia internasional melalui karya-karyanya. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu adalah ciptaan Adolf Bastian. Pendapat yang tidak benar itu antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlands di tahun 1918. Padahal Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau sejak tahun 1922 lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ketika Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda pada tahun 1913, beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesis atau Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven, seorang antropolog Belanda yang dikenal akan karyanya hukum adat di Hindia Belanda, sehingga ia dijuluki Bapak Hukum Adat. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handelshogeschool Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang terbentuk pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging, berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Di Indonesia, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studi Club pada tahun 1924. Pada tahun 1925, Jong Islamitenbond membentuk Nasional Indonesische Padvinderi Natipid. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia 28 Oktober tahun 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada Agustus tahun 1939, 3 orang anggota Volksraad Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda, Muhammad Husni Tamrin, Wibowo Purbohadjojo, dan Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan mosi kepada pemerintah Hindia Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederlands Indi. Namun, Belanda menolak mosi ini. Ketika pendudukan Jepang pada 8 Maret tahun 1942, secara otomatis lenyaplah nama Hindia Belanda. Lalu pada 17 Agustus tahun 1945, seiring dengan proklamasi kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri tanpa penjajahan dari bangsa asing.